Bagi masyarakat Ponorogo, reog bukan sekadar tarian, ajang sindiran, ataupun hiburan. Reog adalah jati diri yang akan dipertahankan warga Ponorogo dengan segala cara. Sebab Ponorogo identik dengan reog, kesenian yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Ponorogo merupakan wilayah paling barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Nama Ponorogo berasal dari dua kata, yaitu Pramana atau Pono dan Rogo. Pramana berarti daya kekuatan hidup, sedangkan Rogo berarti badan. Dengan kata lain, Ponorogo memiliki makna kekuatan badan manusia untuk mengolah kehidupannya. Dalam babat Ponorogo, Kabupaten Ponorogo berdiri setelah Bathara Katong datang pada akhir abad ke-15. Bathara Katonglah yang membawa ajaran Islam ke Ponorogo. Sebelumnya, masyarakat di wilayah ini menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi saat itu memang masyarakat Ponorogo itu masih sangat yakin terhadap kepercayaan-kepercayaan benda binatang itu bisa menolong, ya, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya. Ya, sehingga pada waktu itu memang sikap masyarakat Ponorogo terhadap kehidupan keseharian memang diwarnai dengan kepercayaan itu. Sampai nanti datanglah proses Islamisasi yang dibawa oleh Bathara Katong atau yang dikenal dengan Prabu Brawijaya V. Gitu ya. Kedatangan Bathara Katong dan masuknya ajaran Islam pun diterima dengan baik oleh masyarakat yang ketika itu sudah turun-temurun mewarisi tradisi dan budaya yang ada. Sejarah reog Ponorogo tidak bisa dipisahkan dengan tradisi dan budaya yang telah mendarah daging di antara masyarakat. Reog adalah tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat di Ponorogo. Terdapat beberapa variasi reog di Ponorogo. Dari wilayah timur, reog tampil sebagai pentas hiburan rakyat, sederhana tapi syarat dengan pesan kritik terhadap pemerintah atau penguasa pada saat itu. Sementara di barat, Ponorogo, reog tampil lebih modern yang mengisahkan tentang cerita cinta seorang raja. Variasi ini tidak membuat reog terpisah atau bahkan lemah, tapi dari sinilah reog lahir, hidup, bahkan menjadi jati diri masyarakat di Ponorogo. Karena Ponorogo adalah reog dan reog hidup untuk menjadi jati diri masyarakat Ponorogo. Sedikitnya, ada 5 versi cerita populer yang berkembang di tengah masyarakat tentang asal-usul reog Ponorogo. Setiap versi memiliki kesamaan konsep, yakni menggunakan simbol sosok hewan. Kedatangan Bathara Katong sedikit banyak mempengaruhi reog. Unsur Islam mulai terlihat dalam pertunjukan ini. Salah satu lakon yang ditengarai sebagai asal-usul reog berkisah tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan Majapahit. Ki Ageng Kutu
tidak menyukai pengaruh kuat istri Raja Majapahit yang berasal dari Tiongkok. Ki Ageng Kutu lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan bela diri. Perguruan ini diharapkan menjadi bibit kebangkitan Kerajaan Majapahit. Selain menyiapkan pasukan muda, Ki Ageng Kutu melakukan perlawanan melalui pertunjukan seni, yaitu reog. Seiring dengan perkembangan zaman dan pasang surut Kerajaan Majapahit, cerita reog mulai bervariasi. Beberapa hal yang berubah, diantaranya keragaman cerita dan koreografi, terutama setelah semakin sering digelar festival, perlombaan, ataupun pertunjukan reog di luar Ponorogo. Perubahan itu dirasakan Wisnu. Koreografer reog ini mengakui para penata tari memang kerap melakukan modifikasi dalam pertunjukan reog agar lebih dinamis dan dapat bersaing saat dilombakan. Tentu saja, modifikasi tersebut tidak menggeser ataupun mengubah makna dan filosofi reog. Kalau menurut saya dan mungkin kami orang Ponorogo, kita nggak takut ya, karena filosofi reog itu sudah kental sekali mendarah daging dalam diri kami. Tetapi yang perlu kita takutkan adalah ketika reog ini berkembang di luar Ponorogo, ya. Ketika berkembang di luar Ponorogo dan orang yang mengembangkan reog sendiri tidak tahu nilai filosofinya, maka kadang-kala masih banyak ini reog yang berkembang di luar Ponorogo. Ada yang makan beling nih, ada yang memperlihat beberapa desain-desain bahwa ini kebal atau apa. Ini malah salah kaprah sebenarnya, bahwa reog Ponorogo nggak seperti itu. Cerita yang kini umum dipentaskan dalam pertunjukan ataupun perlombaan reog Ponorogo adalah kisah cinta Raja Ponorogo, Klono Sewandono. Sang raja yang berniat melamar Putri Songgolangit dari Kediri dihadang pasukan Singobarong. Pada akhir cerita, Singobarong dapat dikalahkan oleh senjata pusaka sang raja. Salah satu versi reog yang dinilai sangat sederhana dan berumur tua adalah reog obyok. Reog ini biasanya digelar masyarakat dalam acara tertentu seperti hajatan atau hiburan di tingkat desa. Reog obyok merupakan hiburan masyarakat yang dianggap bisa mempersatukan rakyat dari kelas sosial apapun. Reog ini obyok itu yang biasanya dilakukan di jalan atau istilahnya tanpa batas antara
masyarakat dengan pemain-pemain itu. Kadang pemain ya dengan penonton kalau pengen joget-joget seperti itu. Kalau sekarang reog kan sudah di modern ya dalam perkembangannya. Ini sekarang ada festival, ada lomba dan seperti itu. Dan ini yang membedakan adalah kalau lomba kita bisa melihat, kita bisa menilai, tapi tidak bisa berinteraksi langsung dengan pemain-pemain. Selain itu, reog obyok masih dilengkapi serangkaian ritual sebelum dipentaskan. Ritual ini diyakini sebagai doa agar pertunjukan berjalan lancar. Ritual tersebut juga dipercaya dapat mencegah terjadinya hal buruk selama pertunjukan berlangsung. Persiapannya itu satu, itu ada niat. Niat ini harus suci, dalam arti hati kita harus bersih. Karena dengan adanya reog itu adalah suatu sejarah, bukan suatu mitos, tapi betul-betul sejarah. Jadi kita punya dasar dan punya pondasi. Pondasi kita adalah doa. Doa itu ada suatu persyaratan khusus yang harus kita lakukan, kita laksanakan, kita sediakan, yaitu berupa sesaji. Sesaji yang disuguhkan dalam ritual ini antara lain 2 tandan pisang dan kelapa. Pisang menjadi simbol tangan manusia yang sedang berdoa dan membawa air suci atau air kelapa. Selain itu, ada bunga, wewangian, serta ayam panggang dan nasi sisa atau sego kokoh. Semua unsur sesaji dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur para pelaku reog obyok. Konsep pertunjukan reog obyok menyertakan musik yang sederhana dengan penokohan yang tidak sebanyak reog modern. Kelengkapan reog kuno bisa diidentifikasi dari musik dan pemainnya. Dalam reog modern, tokoh yang ditampilkan sangat bervariasi, mulai Raja Klono Sewandono, Jatilan, Ganongan, Singobarong, hingga Warok. Dalam reog kuno, tari warok tidak selalu dimainkan. Tetap memasukkan warok di dalam tarian ini. Kalau di sini mulai dulu. Mbah Bikan menceritakan pengalamannya sebagai sesepuh warok. Warok adalah penjaga keamanan di setiap desa. Warok yang sudah berilmu tinggi akan dikerahkan masuk organisasi reog untuk dilibatkan menjadi petugas keamanan selama pertunjukan reog digelar. Sekarang, warok diberdayakan sebagai pembawa tarian pembuka. Untuk lomba itu. Sosok warok memang menjadi unsur penting kelompok reog selama pertunjukan karena diakui memiliki kekuatan, bahkan kesaktian. Nah, warok itu orang asli Ponorogo. Itu orang yang mempunyai ilmu kesaktian yang namanya ilmu Ponorogo gitu. Nah, itu dulu terjadinya warok itu karena ada perguruan warok. Sesudah menjadi murid perguruan warok dianggap sudah lulus dalam arti pelatihan dari guru, itu lantas dia itu bisa dinamakan menjadi warok.
Tokoh yang tidak kalah penting dalam pentas reog adalah penari jatilan, seperti yang dilakoni Sudirman. Sudirman telah menjadi penari jatilan sejak sekitar 40 tahun lalu. Ia menyebut tarian jatilan merupakan sindiran bagi prajurit laki-laki Majapahit. Ya, kita menari diajari oleh guru tari saya, Pak Cikun. Dia juga mantan gemblak yang sudah mungkin senior dulu begitu ya. Beliau mengajari tari kepada saya dengan gerakan-gerakan, kalau menurut saya sekarang saya pikirkan bahwa gerakan itu sangat halus, sangat feminim dan kayaknya tidak lazim dilakukan oleh seorang prajurit berkuda. Tetapi setelah saya besar, saya tahu bahwa tarian jatilan ini adalah sebagai bentuk sindiran terhadap prajurit Majapahit. Bagi Sudirman, reog lebih dari seni pertunjukan ataupun warisan tradisi. Reog banyak mempengaruhi kehidupannya, juga penari lain. Bahkan lebih jauh lagi, Sudirman menyatakan reog merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Ponorogo. Saya pikir Ponorogo ya reog. Karena tanpa reog kita tidak bisa dikenal oleh dunia lain, oleh rakyat lain, oleh lingkungan kita yang lainnya. Di sini reog ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu. Karena dengan dibunyikan musik reog, siapapun tidak diundang akan datang mengatakan bahwa ini adalah milik saya, ini adalah saya, jiwa saya ada di situ. Kalau tidak percaya, buktikan. Di alun-alun bunyikan instrumen reog. Nggak usah ada publikasi, nggak usah apa-apa. Orang akan mendengarkan, misalnya dia mau ke mall, saya yakin dia akan mendekat ke reog itu. Karena merasa apa? Ini adalah milik saya, ini adalah reog saya, ini adalah kesenian saya, ini adalah hidup saya. Maka tak mengherankan jika masyarakat Ponorogo berupaya keras melestarikan reog. Generasi muda memang menjadi tiang utama kelestarian tradisi yang lahir dan mengakar di Ponorogo ini. Serli dan Satria misalnya. Sebagai mahasiswa tingkat pertama Universitas Brawijaya Malang yang telah mempelajari reog sejak kelas 5 sekolah dasar, Serli berpengalaman mengikuti sejumlah festival reog di Ponorogo. Sementara itu, Satria juga telah menggeluti tari reog sejak taman kanak-kanak. Siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Ponorogo ini bahkan sudah bisa menjadi penari barong yang mengangkat dadak merah. Tahun ini, keduanya mempersiapkan diri ikut dalam festival reog Ponorogo. Serli bergabung dengan kelompok reog Universitas Brawijaya, sedangkan Satria dan kelompok reog Gajah Manggolo mewakili SMA Negeri 1 Ponorogo. Kalau nari reog itu sudatannya buat ngompakin,
satu rasa sama teman-teman itu paling susah. Kalau warok itu sama-sama seperti jadi kan tadi kelompok, jadinya satu kelompok itu harus sama, satu gerakan sama satu rasa juga. Kalau bareng? Kalau bareng itu gimana ya, sulit juga, butuh proses juga latihannya. Saya itu pertama SMP kelas 1 disuruh sama masnya tadi yang tadi angkat dadak reok mini untuk latihan, cuma angkat terus nari-nari gitu, terus tambah lagi apa sama fisikan, bikin otot lehernya itu jadi kuat, terus tambah dadaknya lebih besar lagi. Cara melatih otot leher jadi kuat gimana, Mas? Pakai kayak barbelan gitu. Barbelan itu digigit terus pakai dibuat apa? Kayak ayang-ayang gitu. Keduanya tidak main-main menekuni reok. Bagi mereka, reok lebih dari sekadar ekstrakurikuler karena sangat dicintai. Terpupuknya budaya mencintai reok oleh generasi muda Ponorogo tentu menjadi kebanggaan. Menurut pelatih reok sekolah, Gatot Eko Triyono, melatih anak muda Ponorogo belajar dan mencintai reok tidak semudah membalikan telapak tangan. Para budayawan reok dan praktisi pendidikan pun memiliki solusi yang jitu. Reok kini termasuk bidang yang dinilai sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kerjasama antar institusi pendidikan juga terjalin, seperti antara SMA Negeri 1 Ponorogo dan Universitas Brawijaya. Sebetulnya kalau kita tanya untuk ikut itu aja memang sulit. Tapi karena ada apa ya istilahnya, rangsangan bahwa berlatih kesenian daerah itu bisa untuk apa ya, misalkan melanjutkan sekolah, contohnya untuk SD itu lalu nantinya dia itu belajar kesenian reok, dia itu bisa masuk ke SMP yang favorit misalkan seperti itu. Dari SMP juga di sini juga mengadakan festival tari daerah reok, yang juara 1 bisa untuk masuk ke sini lah. Setelah dari sini juga ke jenjang kuliah ke Brawijaya misalkan seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak itu berlomba berlatih kesenian tradisi. Dan inilah puncaknya, festival reok terbesar di Ponorogo. Perhelatan ini telah diadakan 23 kali dan diikuti puluhan peserta dari sejumlah daerah di Indonesia dengan berbagai latar belakang. Tahun ini, festival reok diikuti oleh 39 kelompok reok. 16 kelompok diantaranya berasal dari kota Ponorogo dan 23 kelompok lain dari luar Ponorogo. Salah satu peserta festival adalah kelompok Gajah Manggolo dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Menuturkan kisah cinta Raja Klono Sewandono, kelompok ini tampil memukau. Mereka pun berhasil menjadi penyaji terbaik pada akhir festival reok ke-23 tersebut. Semakin terbukti, reok tetap berjaya selama generasi muda menjaga dan mencintai warisan budaya ini. Sebab Ponorogo adalah reok.